Halo semuanya, perkenalkan saya Yohana Amelia, mahasiswi multimedia semester 5. Saya dari kelompok 7. Untuk tugas AR kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan UI Canvas sebagai media, menambahkan tulisan nama dan deskripsi pada objek AR. Saya akan menjelaskan tahapan dan skrip yang akan digunakan. Di sini posisinya saya sudah mengimport Vuforia Engine, sudah ada di aset, dan saya sudah buat 4 image target di database Vuforia. Type-nya sudah from database bersama dengan 3D objeknya masing-masing. Jadi, untuk menambahkan teks nama dan deskripsi dari tiap image target ini, saya akan membuatnya dengan elemen UI. Pertama-tama, buat kanvasnya dulu dengan klik kanan pada hierarki, pilih UI, dan klik kanvas. Untuk memudahkan proses editnya itu, kita bisa langsung klik 2 kali pada kanvasnya, dan atur modenya jadi 2D. Nah, ini jadi lebih gampang untuk dilihatnya. Setelah itu, kita tambahkan image sebagai label nama dan deskripsinya. Caranya adalah klik kanan pada hierarki, pilih UI, dan image. Ganti yang ini jadi nama, lalu copy paste aja. Dan yang ini jadi deskripsi. Atur yang nama di sebelah sini buat rata kiri atas jadi left top. Untuk ukuran segini aja udah cukup. Dan yang kanan bawah ini untuk deskripsi jadi left bottom. Selanjutnya kita tambahkan teks. Pada image, klik kanan, pilih UI, legacy, lalu teks. Ini bisa diatur warna, perataan, dan ukuran fontnya di inspektor. Lakukan hal yang sama juga di image deskripsi. Caranya klik kanan di image, pilih UI, lalu legacy, pilih teks. Buat boxnya jadi agak lebih besar karena ini untuk deskripsi. Jadi di sini itu nanti sistemnya ketika kita scan image targetnya, teks defaultnya akan berganti dengan teks yang kita inginkan. Dan ketika image targetnya tidak terscan atau tidak ada di layar kamera, maka teks akan kembali ke default. Nah, untuk mengatur action-action seperti ini, sudah ada script bawaan dari image target, namanya itu default observer event handler, yang ini. Script ini itu digunakan untuk menangani event-event yang terkait dengan observer. Observer sendiri adalah komponen yang digunakan untuk mendeteksi perubahan pada objek-objek dan melakukan aksi tertentu sebagai respon. Contoh event yang terkait itu ada on tracking, found, dan on tracking loss yang nanti akan kita gunakan. Script ini tidak dapat diubah secara langsung, jadi untuk menambahkan event yang kita inginkan, kita perlu membuat script observer yang lain atau yang baru, sehingga dapat kita custom sesuai keinginan. Nah, aksi yang kita lakukan di sini adalah untuk mengupdate teks nama dan teks deskripsi sesuai dengan yang kita inginkan. Buat folder script, caranya klik kanan di folder asset, buat folder baru. Setelah itu, di folder scriptnya klik kanan dan buat script C#. Untuk mengganti si default observer tadi, kita ganti jadi namanya observer AR. Untuk kelas observer AR ini, jadi dia akan mengoverride fungsi-fungsi dasar untuk menangani event observer dari script default observer event handler, sehingga mono behavior-nya diganti dengan default observer event handler.
Di bawahnya buat sebuah variabel yaitu private boolean marker. Variabel ini digunakan untuk menyimpan status apakah marker terdeteksi atau tidak. Jika marker terdeteksi, maka nanti nilai variabelnya adalah true, dan jika tidak, maka nilai variabelnya adalah false. Lalu ada function private override void on tracking found. Fungsi ini dipanggil ketika marker terdeteksi. Fungsi ini yang mengatur nilai variabel marker menjadi true. Dan sebaliknya, ada function private override void on tracking loss yang dipanggil ketika marker tidak terdeteksi lagi. Function ini mengatur nilai variabel marker menjadi false. Kedua function ini mengoverride function dari kelas dasar default observer event handler. Lalu ada kelas public boolean getMarker, yang mana digunakan untuk mengembalikan nilai variabel marker. Fungsi ini dapat digunakan oleh script lain untuk mengetahui apakah marker terdeteksi atau tidak. Kita kembali lagi ke Unity untuk membuat satu script lagi. Buat script baru dan beri nama set deskripsi nama. Script ini digunakan untuk mengupdate serta menampilkan teks deskripsi dan nama objek ketika objek target berubah-ubah. Karena kita akan mengatur UI canvas, kita di sini tambahkan library using Unity Engine UI-nya. Setelah itu kita set beberapa variabel. Pertama ada public observer array. Kita buat di sini tipe datanya array. Dengan objeknya bisa diberi nama apa saja. Kali ini saya buat dengan nama observer. Tiap objek dari observer mewakili sebuah marker yang dapat terdeteksi. Lalu ada public string array nama yang digunakan untuk menyimpan array dari nama-nama objek. Ada public string array deskripsi untuk menyimpan array dari deskripsi tiap objek yang bisa dideteksi. Di atas ini kita tambahkan teks area sebagai area editnya deskripsi. Ada public text nama. Variabel ini digunakan untuk menyimpan referensi ke UI text yang digunakan untuk menampilkan nama objek. Lalu ada public text deskripsi. Variabel ini digunakan untuk menyimpan referensi ke UI text yang digunakan untuk menampilkan deskripsi objek. Pada void update ini akan terdapat default value-nya elemen canvas-nya, yaitu teks nama dengan value string nama dan teks deskripsi dengan value string deskripsi. Untuk kondisi di mana variabel i dengan tipe data integer bernilai 0, variabel ini mewakili status array dari observer. Array-nya dimulai dari 0. Dan untuk nilai yang diperbolehkan dalam pengulangan ini adalah nilai i harus lebih kecil dari length observer atau banyaknya data dalam array observer. Jadi nanti akan ada 4 data array, 0, 1, 2, 3 untuk 4 data observer. Sehingga untuk i sama dengan 3, artinya masih lebih kecil daripada 4 sehingga loop masih bisa dilakukan. Namun, jika array bertambah jadi i sama dengan 4, itu kan artinya sudah tidak lebih kecil daripada 4 sehingga loop dihentikan. Untuk i++ ini menunjukkan bahwa nilai i akan terus bertambah di tiap iterasinya. Jika nilai getMarker yang ada pada observer dengan indeks i bernilai true, maka fungsi ini akan mengembalikan nama dan deskripsi sesuai dengan indeks ke i. Misal nilai indeks 1 adalah true, maka observer dengan indeks 1 akan terupdate nama dan deskripsinya. Dan jika tidak ada kondisi true sama sekali, maka kondisinya akan kembali ke default value. Script sudah selesai. Sekarang masukkan script observer ke masing-masing image target dan hapus script default observer event handler mereka.
Setelah itu, buat game objek kosong sebagai tempat dari script deskripsi nama. Di sini kita bisa langsung mengatur array observer. Kita masukin aja. Nama objeknya juga buat sesuai dengan objeknya. Deskripsi objek yang menggambarkan objek. Lalu masukkan objek teks nama dan teks deskripsinya yang sesuai. Di saat semua ini telah terpenuhi, kita bisa langsung run untuk melihat hasilnya. Nah, bisa dilihat ketika objek tertangkap kamera, maka teks deskripsinya akan terupdate. Dan jika tidak, teks deskripsinya akan hilang dan kembali ke defaultnya dengan tulisan deskripsi dan juga judulnya dengan tulisan nama saja. Semua ini berlaku terhadap 4 image target yang telah saya masukkan ke dalam observer. Jika satu persatu saya scan seperti ini, maka akan muncul nama dan deskripsinya yang menggambarkan target, dan ketika dipalingkan maka nama dan deskripsinya akan hilang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.